gimana ya Onyo di situ. Maksudnya gini loh, aku sama Onyonya juga jadi nggak enak, aku sama anak-anak aku juga jadi nggak enak. Belakangan ini jagat maya tengah dipenuhi dengan kabar berita dari dunia olahraga. Mulai dari nasib timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 hingga tim bulu tangkis Indonesia yang gagal membawa pulang piala Thomas dan Yubar. Namun di sisi lain kabar dari sejumlah artis tanah air juga tak kalah menariknya untuk dibahas. Kita mulai dengan kabar bahagia dari Di Muhammad De Firza atau yang juga dikenal sebagai Firza. Vokalis termuda Dewa 19 ini telah resmi melepas masa lajangnya, tepat pada 29 April 2024. Firza rupanya diam-diam telah mempersunting seorang perempuan keturunan Arab bernama Sausan Sabrina. Meski tak pernah memamerkan kisah asmaranya, Firza dan Sabrina ternyata sudah menjalin hubungan selama 1 tahun. Namun, Firza memilih untuk merahasiakannya hingga hari pernikahannya tiba. Jadi nggak heran sih, kalau kabar pernikahan Firza ini auto bikin netizen jadi patah hati berjamaah. Tapi nggak apa-apa, kita doakan yang terbaik aja ya. Selamat atas pernikahannya, Bang. Jika Firza dan Sabrina tengah menikmati indahnya kebersamaan sebagai pengantin baru, Ruben Onsu dan Sarwenda yang telah menikah selama 10 tahun justru diterpa isu yang tidak sedap. Hal ini lantaran keduanya diduga sudah pisah ranjang selama 2 bulan. Awalnya nih, netizen dibuat curiga dengan ketidakhadiran Ruben saat Sarwenda dirawat di rumah sakit. Sampai pada akhirnya, Sarwenda mengaku jika ia sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan sang suami. Selama itu pula, ia memilih tinggal bersama adiknya Wendy Lo. Terkait alasannya, Sarwenda mengungkapkan jika keputusannya untuk di rumah Wendy adalah untuk memudahkannya bepergian ke rumah sakit. Wenda yakin alasannya cuma itu aja, atau mungkin ada alasan lain yang terpendam. Anehnya lagi, saat dicecar pertanyaan seputar Ruben, Sarwenda hanya melempar senyum. Bahkan ia langsung terdiam ketika disinggung soal kesibukan Ruben, sampai tak sempat menjenguknya di rumah sakit. Kalau keadaannya seperti ini, wajar kan kalau netizen berspekulasi tentang rumah tangga mereka? Benar apa betul? Tapi kalau tanggapan kalian gimana nih? Daripada bingung nih mikirin nasib rumah tangga Ruben dan Sarwenda, Mimin punya kabar bagus nih buat kalian para fansnya Megatron aka Megawati Hangestri Pertiwi. Bintang voli putri Indonesia ini resmi memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks untuk bermain di Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025. Menariknya, tidak hanya mendapat kesempatan berkiprah lagi di negeri ginseng, kontrak baru Mega bersama Red Sparks juga akan membuatnya mendapat kenaikan gaji yang signifikan. Jika sebelumnya Mega digaji 100.000 US dollar atau sekitar 1,6 miliar rupiah per musim, kini Red Sparks dikabarkan akan menggaji Mega sekitar 150.000 US dollar atau setara dengan 2,4 miliar rupiah untuk satu musim. Gaji naik 50% nih. Semoga penampilan Megatron makin gacor ya. Dari cabang olahraga voli, kita beralih ke cabang lainnya yakni sepak bola. Sejak 15 April sampai 2 Mei 2024, Timnas Indonesia mengikuti ajang AFC U23 Championship. Yang mana, jika Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara 1, 2, atau 3, Indonesia akan mendapatkan tiket untuk langsung berlaga di Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, Timnas U23 Indonesia harus gigit jari usai kalah dari Timnas Uzbekistan di babak semifinal dengan skor 2-0. Gagal di babak semifinal, kesempatan untuk memperoleh tiket Olimpiade pun terbuka lewat perebutan gelar juara 3 dengan melawan Timnas Iran. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda Muda sempat unggul terlebih dahulu melalui tendangan roket Ivar Jenner pada menit ke-19. Namun, keunggulan Indonesia tidak bertahan lama. Lewat tendangan Zaid Tahsin, Timnas Irak sukses mencetak gol pertamanya pada menit ke-27. Memasuki babak kedua, para pemain dari kedua tim gagal menambah jumlah gol, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di babak inilah Irak justru berbalik unggul 2-1 lewat gol Ali Jassim pada menit ke-96. Skor ini pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan demikian, Garuda Muda gagal lolos ke Olimpiade 2024 dari jalur AFC U23 Championship. Tapi tenang, kesempatan untuk bertanding di Olimpiade Paris masih ada kok, yakni lewat jalur playoff antara benua, di mana skuad Merah Putih akan menghadapi Timnas U23 Guinea selaku peringkat keempat Piala Afrika U23 2024. Terkait kegagalan Timnas Indonesia di AFC U23 Championship, Jerome Pauline ternyata turut kena imbasnya.
Bahkan nih ya, media sosial Jerome tiba-tiba digeruduk netizen hingga namanya trending di Twitter pada 30 April 2024. Jadi nih guys, hal ini bermula ketika Jerome mengunggah dukungannya kepada Timnas Indonesia di Instagram Story saat pertandingan semifinal antara Indonesia versus Uzbekistan. Namun setelah Timnas Indonesia kalah, Jerome pun viral karena netizen menganggap dukungannya kerap membawa kesialan. Menanggapi kekalahan Timnas Indonesia yang dilimpahkan kepadanya, ia pun membuat video klarifikasi dan permintaan maaf yang diunggah ke akun Instagramnya. Akibat kejadian tersebut, netizen pun memunculkan istilah Jerome Pauline Curse alias kutukan Jerome Pauline lantaran ia dianggap sebagai duta sial. Nih ya, buat Bang Jerome dan kalian-kalian yang punya kesamaan dengannya, Mimin saranin gak usah nonton deh atau dukung Timnas Indonesia di tanggal 9 Mei nanti ya. Kali aja dengan kalian gak dukung atau nonton, tim Indonesia bisa menang. Lupakan sejenak tentang teori cocok logi kutukan Jerome Pauline. Kali ini kabar yang tak kalah pentingnya datang dari tim bulu tangkis putri Indonesia yang berlaga di Uber Cup 2024. Di mana tim Uber Indonesia berhasil mengakhiri rekor buruknya selama 16 tahun setelah lolos ke babak final Uber Cup 2024. Namun kebahagiaan tersebut rasanya kurang lengkap sebab tim Uber Indonesia gagal membawa pulang medali emas dan piala Uber setelah kalah dari tim Uber China dengan skor 3-0. Dengan demikian, tim Uber Indonesia harus menerima kenyataan menjadi runner-up di kejuaraan bulu tangkis beregu putri tersebut. Kekalahan ini pun seolah mengulang sejarah 16 tahun yang lalu ketika Indonesia juga kalah dari China dalam final Uber Cup 2008 silam. Meski begitu, pencapaian tim Uber Indonesia di Uber Cup 2024 tetap layak diacungi jempol. Mengingat sudah lama rasanya para pecinta bulu tangkis nasional tidak bisa melihat jagoannya tampil di final Uber Cup. Well, kasih aplausnya dulu dong buat Apri CS. Good job girls. Bernasib sama dengan tim Uber Indonesia, tim Thomas Indonesia juga gagal menjuarai Thomas Cup 2024. Tim Thomas Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari tim Thomas China dengan skor 3-1 di partai final kejuaraan bulu tangkis beregu putra tersebut. Pada kecewa ya? Sama, Mimin juga kok. Tapi ya mau gimana lagi? Mental bertanding China tampaknya lebih oke dan di sisi lain memang belum rezekinya kali ya. Meski kalah dari China, sejauh ini Indonesia masih memegang dominasi perolehan trofi juara Thomas Cup. Sejak Thomas Cup dihelat pada tahun 1949, Indonesia telah mengoleksi 14 gelar juara, di mana Indonesia terakhir kali mampu meraih juara Thomas Cup pada tahun 2020 lalu. Pada tahun 2022, Indonesia memang berhasil melaju ke babak final. Namun Indonesia gagal membawa pulang piala Thomas setelah dilibas tim Thomas India 3-0 di babak final. Tahun ini medali perak dulu, nggak apa-apa ya. Tapi 2026 bisa kali pialanya dibawa lagi ke Indonesia. But anyway, terima kasih untuk perjuangan kalian ya. Good job bro. So gimana nih tanggapan kalian tentang informasi tadi? Komen di bawah dan thank you update lovers.